memberikan secercah cahaya dan harapan. Seperti itulah pejang dan pejang pendidikan, melangkah memberantas kejahilan. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam. Kau berkorban demi anak didik yang kau sayang. Tak mampu ku membalas apa yang kau berikan. Kau suri tauladan guruku. Kau ajarkan kami yang tak kami mengerti. Engkau bimbing kami dengan sepenuh hati. Kau terus bersabar dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu, terima kasih guruku. Tak ada akhir untuk kita dapat bertemu. Tak ada akhir antara murid dan guru, karena ia bagaikan anak dan ibu. Begitulah ikatan antara aku dan guruku, dan tak ada yang dapat memisahkan itu. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam. Kau berkorban demi anak didik yang kau sayang. Tak mampu ku membalas apa yang kau berikan. Kau suri tauladan guruku. Kau ajarkan. Pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah semua memiliki semangat dalam menjawab pertanyaan ini. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dan mendoakan para peserta supaya silakan untuk dijawab. Atas semua jasamu, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Restu. Baik, saya akan mengaksen anak-anak semuanya kalau mendengarkan. Amalia, Agatha, Berkat, Hadir Bu. dan Mawati, hadir Bu. Elisa, hadir Bu. Fitri, hadir Bu. Yupriyati, hadir Bu. Krisna, hadir Bu. Restu, Hadir Bu. Teresia, hadir Bu. Imelia, hadir Bu. Wahyuni, hadir Bu. Ya, terima kasih semua sudah menjawab absen saya dan semua dalam keadaan sehat kan? Sehat Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini yaitu mengenai penyimpanan saat ada prasarana, kita untuk memberikan semangat maka kita membuat kuis terlebih dahulu. Buka dulu, kita ketik dulu kamu, ya, seperti di atas, seperti di layar. Ketik kamu sudah Bu. Nah, sudah Bu. Kemudian, bentar. Kamu klik nanti di enter game ya. Ya ini kodenya. 620 620 5528.
waktunya 10 detik. Ya. Kita lihat. Ya. Apa yang dijual untuk sebenarnya? Masih proses. Kita masuk yang kedua. Ya. Pulau Jawa memiliki 8 kosong. Lanjut pertanyaan kedua. Menurunkan barang yang akan mendekati expired cocok digunakan pada jenis usaha makanan atau toko obat. Benar atau salah? Ya, cepat. Ada yang salah? Iya, benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya, 10 detik lagi. Segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan disebut prasarana. Benar atau salah? Iya, semua jawaban benar. Siapa bisa memimpin? Ya, masih Pulau Sumatera. Oke. Pertanyaan keempat. Penyimpanan barang juga berhubungan dengan pemeliharaan barang. Benar atau salah? Ada salah satu. Ya, siapa yang salah? Masih memimpin Pulau Sumatera. Kelompok Pulau Sumatera yang pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar. Benar atau salah? Juara 1 adalah Pulau Sumatera, kelompok Pulau Sumatera. Oke, terima kasih sudah mengikuti kuis interaktif pada hari ini. Jadi tetap semangat ya. Baik. Kita akan memulai pembelajaran pada hari ini ya. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai penyimpanan sarana dan prasarana. Sebelum saya memasuki materi pada hari ini tentang penyimpanan sarana dan prasarana, saya akan bertanya kepada siswa-siswa ibu mengenai pembelajaran pada pertemuan minggu yang lalu. Pertanyaan pertamanya yaitu apa yang kamu ketahui tentang penerimaan? Ya, dari siap. Penerimaan barang adalah menerima barang yaitu berupa fisik yang berupa nyata juga, Bu. Dan kita dapat bisa melihat, meraba dan merasakan barang itu. Ya, jadi dia penerimaan barang seperti yang minggu lalu kita pelajari yaitu menerima barang, melihat fisiknya, kemudian diperiksa dokumen, ya. Bagaimana penanganan barang. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana acuan dasar dari penerimaan barang? Ada berapa acuan dasar? 3. Ada 3 ya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, berkat. Acuan dasar ada 3, yaitu fisik barang, dokumentasi barang, dan penanganan barang, Bu. Iya, terima kasih berkat. Dan masih mengingat pelajaran minggu yang lalu. Baik, yang terakhir itu untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, saya bertanya bagaimana proses penyimpanan yang kamu ketahui. Apa yang bisa? Ya, Agatha? Proses penyimpanannya itu, Bu, biasanya jika ada barang yang mendekati masa kadaluarsa, itu barangnya terlebih dahulu dikeluarkan, Bu. Dan biasanya itu terdapat di apotek dan toko yang menjual makanan. Iya, jadi ya ini nanti sistemnya yaitu sistem FIFO ya. First expired, first out. Barang yang akan mendekati masa kadaluarsa maka dia akan yang dikeluarkan
dikeluarkan terlebih dahulu. Ada lagi yang lain? Bagaimana proses penyimpanannya? Ya Wayuni? Barang yang disimpan dalam keadaan bersih dan terhindar dari sinar matahari dan air. Ya, jadi penyimpanan barang itu dia barangnya harus bersih, kemudian terhindar dari sinar matahari ya. Ada lagi satu lagi? Tapi bisa? Barang disimpan berdasarkan klasifikasi dan ruangannya dapat dikunci. Iya, dia berdasarkan disimpan dengan klasifikasi dan ruangannya dapat dikunci. Baik, terima kasih. Kamu sudah memahami pembelajaran yang minggu lalu dan sudah mulai mengerti pada pembelajaran hari kita. Sudah dibaca bukunya semua ya? Ya, baca baik. Kita akan memasuki pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai penyimpanan sarana dan prasarana. Jadi minggu lalu sudah penerimaan, sudah kita terima barangnya. Maka setelah kita terima barangnya, maka barang akan kita simpan. Ya, barang akan kita simpan. Nah, bagaimana sih apa yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama ya, isi materinya yaitu kita akan membahas kompetensi dasarnya ya. Apa itu kompetensi dasarnya? Nah, seperti minggu lalu tetap menerapkan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran sarana dan prasarana. Kemudian keterampilannya melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran sarana dan prasarana. Itu seperti yang minggu lalu ya. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kamu setelah mempelajari penyimpanan, kamu diharapkan bisa menjelaskan pengertian penyimpanan dengan komunikatif sesuai dengan pendapat kamu sendiri. Kemudian menelaah ya, menelaah asas penyimpanan dengan teliti. Kemudian yang ketiga, menjelaskan sistem pergudangan. Yang keempat, melakukan kegiatan laporan barang di gudang. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi kamu nanti diharapkan bisa mencapai kompetensi seperti ini. Kemudian ya, sebelum kita masuk ke materinya, saya memberikan suatu masalah. Kita lihat masalahnya ya. Apa yang bisa kamu lihat di sini? Gambar apa? Gudang ya. Ya, ada dua jenis gambar, yaitu gudang umum dan gudang pribadi. Berdasarkan kedua gambar di atas, maka analisis perbedaan fungsi penyimpanan gudang tersebut. Baik, didiskusikan sebentar, bisa dipahami sebentar. Ya, didiskusikan. Apa yang bisa kamu analisis berdasarkan gambar? Baik, sudah? Bisa? Bisa Bu? Bisa? Ya. Siapa yang bisa? Berdasarkan gambar-gambar ya, Dharma? Gudang pribadi merupakan tempat penyimpanan yang dimiliki oleh pemasok dan gudang yang tidak disewakan. Sedangkan kalau gudang umum, ruang penyimpanannya dapat disewakan dan barang yang disimpan dapat bermacam-macam. Ya, jadi dikatakan oleh teman kamu, kalau dia gudang umum itu dia disewakan ya, sebagai gudang tambahan ya. Kemudian bermacam-macam barang juga. Sedangkan gudang pribadi dia hanya khusus untuk milik pribadi. Kemudian ada lagi pendapat yang lain? Yang Krisna? Gudang umum itu bersifat bebas. Yang maksudnya di situ Bu, gudang umum itu ruang penyimpanannya dapat disewakan untuk publik dan lain-lain Bu. Kalau gudang pribadi itu Bu, isi gudang atau fasilitasnya dikelola langsung oleh pemiliknya Bu. Ya. Jadi sudah bisa ya membedakan berdasarkan masalah tadi gudang umum dengan gudang pribadi. Apa tadi kalau gudang umum dia bentuknya disewakan. Jadi dia ada pihak lain yang memberikan sewa untuk menyimpan barangnya. Sedangkan kalau gudang pribadi bagaimana? Dia khusus untuk menyimpan barangnya sendiri. Misalkan dia toko bahan makanan, hanya khusus barang-barang tokonya sendiri. Sedangkan tadi kalau gudang umum dia banyak pihak yang menyewanya. Jadi nanti akan kita bahas ya, akan kita bahas di dalam materi ini.
kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau yang diperoleh dari bantuan. Saya ulangin, apa tadi penyimpanan? Bisa dibaca, Krishna? Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kerja atau petugas sedang untuk menampung hasil. Pengadaan barang atau bahan kantor baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau yang diperoleh melalui bantuan. Ya, jadi barang yang sudah kita terima itu disimpan. Paham sampai sini? Barang itu disimpan oleh satu satuan kerja atau ada khusus dia yang namanya petugas gudang. Ya, ada dia khusus petugas gudang. Ya, jadi hasil barangnya itu bisa kita peroleh dari mana? Dari pembelian. Kemudian dapat dari instansi lain, maksudnya misalkan ya kita bekerja di suatu instansi, ada instansi lain yang memberikan bantuan. Misalkan diberikan sama kita sejumlah komputer atau sejumlah meja. Nah, itu kan barangkali akan kita simpan. Kemudian atau itu akan dibantuan ya. Kemudian, nah, apa tujuan dari penyimpanan? Yang pertama, agar barang tidak cepat rusak. Yang kedua, agar tidak terjadi kehilangan barang. Kamu di rumah bagaimana? Punya barang kamu simpan tidak? Simpan. Alasannya apa? Yang pertama, supaya barang tidak rusak. Punya handphone? Ya. Apakah kamu sembarangan menyimpannya? Tidak. Kalau kamu sembarangan menyimpannya pasti akan cepat rusak. Kemudian agar tidak terjadi kehilangan barang. Kalau kita simpan dia di tempat yang terkunci, maka mudah-mudahan tidak akan terjadi kehilangan. Yang ketiga, agar tersusun rapi sehingga mudah ditemukan apabila barang tersebut dicari. Kamu di rumah seperti itu enggak? Iya. Biasa atau segala macam kamu susun kan? Iya. Susun rapi pada saat kita membutuhkannya mudah dicari, kemudian memudahkan dalam pengawasan. Maksudnya seperti itu juga, mudah dia. Jadi tidak kebingungan di mana letaknya barang yang A, di mana letak barang B. Maka tadi seperti dikatakan kawanmu, berdasarkan klasifikasi, jenisnya bagaimana, beratnya, semua diatur. Sudah. Kemudian memudahkan dalam analisis barang. Jadi kita sudah tahu barang tadi mana yang mudah meledak, mana yang mudah mencair, kemudian apalagi yang berbahaya. Nah, di dalam asas penyimpanan ada dua sistemnya, ya. Sistemnya yang pertama FIFO, yang kedua asas FIFO. Pernah dengar kata FIFO dan FIFO? Tidak, Bu. Yang ada dengan kata apa? FIFO. Handphone FIFO. Ya, handphone FIFO ya. Yang diingat itu bukan FIFO seperti itu, tapi V. Kalian tahu ya handphone FIFO. Ini adalah F. FIFO. Votes in, votes out. Ya. Jadi kita lihat ada dua sistemnya, asas FIFO dan asas FIFO. Apa itu asas FIFO? Ya. FIFO. F-nya itu adalah votes. Ya, votes bisa kamu lihat di modul kamu. FIFO adalah akronim untuk votes in, votes out. Artinya apa? Votes itu apa artinya? Pertama, vote itu adalah first in, pertama masuk dan pertama keluar. Jadi barang yang pertama kali dimasukkan, maka dia akan pertama kali juga dikeluarkan. Nah, FIFO berhubungan dengan
Itu FIFO ya. Jadi diingat FIFO, force in, force out. Ya, force in, force out. Barang yang pertama masuk maka dia pertama dikeluarkan. Kemudian FIFO. FIFO. FIFO, F-A-F-O. Apa? Force expired, force out. Ya, force expired, force out. Jadi di sini adalah metode menggunakan dengan melihat masa data terdekat yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Produk yang memiliki masa kadaluarsa pendek akan ditempatkan di posisi paling depan. Contohnya apa? Seperti makanan itu juga. Makanan juga, yang lain lagi? Minuman. Kemudian frozen food. Ya, makanan juga ya. Kemudian apa, obat? Bisa nggak obat? Bisa. Obat. Kalau dari toko obat, biasanya dia memang mau mendekati masa kadaluarsa. Alasannya apa? Kenapa sih yang mendekati masa kadaluarsa dia belum dikeluarkan? Karena kalau udah masa kadaluarsanya itu nggak bisa lagi digunakan. Ya, nggak ada orang yang mau ya, apalagi kalau makanan ya. Nah, seperti kalau misalnya minuman itu Yakult, saya kasih contoh aja, ya. Itu biasa expirednya cepat kan? Makanya dia yang mendekati masa expired dia dijual-jual. Jadi kalau kamu punya usaha, jangan gara-gara barang lagi baru datang, kamu nanti saja disimpannya atau dijualnya, ya kan? Nah, kalau kita harus lihat yang namanya masa expired, masa kadaluarsa. Jadi kalau sudah mendekati masa kadaluarsa seperti di gudang, maka dia akan dikeluarkan lebih dahulu. Makanya force expired, force out. Masa yang metode digunakan yang namanya masa kadaluarsa yang terdekat yang harus dikeluarkan lebih dahulu. Bisa membedakan dua sistem ini. Yang pertama sistem apa? FIFO. Yang kedua sistem FIFO. Force yang pertama force in, force out. Force expired, force out. Ya, kadaluarsa. Nah, proses penyimpanan. Proses penyimpanan ini yang pertama, kita menerima barang seperti minggu lalu kita pelajarannya adalah menerima barang. Jadi sebagai kita petugas gudang, misalkan kita bekerja di bagian gudang, ya. Kalau kita bekerja di bagian gudang, maka kita menerima barang yang diserahkan oleh departemen penerimaan. Kemudian dilampiri dengan dokumen penerima sesuai dengan permintaan. Kemudian yang terakhir membuat kartu stok dari semua jenis barang sebagai dari bagian dari kita pilih. Jadi ada namanya kartu stok barang. Ya, itu akan kita buat nanti di keterampilannya. Sudah? Nah, jenis gudang. Jenis gudang itu ada 5. Yang pertama, ada gudang umum. Yang kedua, ada gudang pribadi. Yang ketiga, ada gudang private controller. Yang keempat, ada gudang otomatis. Yang kelima, ada pusat distribusi. Jadi untuk melihat apa masing-masing jenis gudang ini, kita lihat video berikut. Hai, kembali lagi bersama Boxman. Seperti yang sudah kita ketahui, maraknya bisnis logistik dan produsen membutuhkan ukuran gudang yang bervariasi. Berdasarkan kepemilikan maupun fungsinya, gudang pun terbagi menjadi beberapa jenis. Untuk mengetahui jenis-jenisnya, kita cek langsung ya video ini. Di posisi pertama ada gudang umum atau public warehouse. Gudang inilah yang paling banyak ditemui karena fasilitasnya bersifat independen. Gudang jenis ini dapat disewakan untuk kebutuhan distribusi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dan biasanya gudang ini disewakan oleh perusahaan yang memang sudah memiliki gudang sendiri, namun
namun masih membutuhkan ruang untuk penyimpanan tambahan. Di posisi kedua ada private warehouse atau gudang pribadi. Disebut pribadi karena isi gudang dan juga fasilitasnya dikelola langsung oleh pemiliknya sendiri. Selanjutnya ada automatic warehouse atau gudang otomatis. Gudang ini memiliki paling sedikit sumber daya manusia dikarenakan untuk operasionalnya gudang ini menggunakan teknologi komputer maupun robotika. Salah satu contoh alat yang bisa digunakan adalah conveyor belt. Di mana ada gudang dengan pengaturan suhu atau bulk storage warehouse. Gudang ini dilengkapi dengan pengaturan suhu dan kelembapan gudang. Gudang ini khusus dirancang menggunakan kondisi suhu tertentu dan digunakan untuk menyimpan berbagai macam produk, terutama produk yang cepat rusak, dengan tujuan untuk mempertahankan kesegarannya. Terakhir ada gudang pusat distribusi atau distribution warehouse. Gudang ini termasuk ke dalam jenis gudang yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan distributor. Gudang jenis ini berfungsi sebagai tempat persinggahan yang sementara untuk produk-produk yang akan didistribusikan. Gudang pusat distribusi kerap digunakan sebagai titik penerima oleh berbagai pemasok sebelum akhirnya barang akan dikirimkan ke berbagai tempat pelanggan. Nah, sekian dulu informasi mengenai jenis-jenis gudang dan fungsinya ya. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Sudah jelas mengenai gudang? Sudah. Ada berapa tadi jenisnya? Ada 5. Jadi yang pertama adalah gudang umum. Apa gudang umum? Gudang yang dibuat untuk disewakan kepada orang lain kan? Ya. Kemudian apa lagi gudang? Pribadi. Tadi sudah kita lihat contohnya di situ. Contohnya dia mempunyai apa tadi? Barang-barang pribadi seperti mobil-mobil ya. Kemudian yang ketiga, gudang apa yang ketiga? Gudang apa yang ketiga? Gudang otomatis. Ya, atau dia kalau kita lihat yang tadi adalah gudang kontrol. Dia biasanya untuk yang memiliki suhu. Contohnya apa? Es krim ya, penyimpanan es krim ya. Kemudian frozen food. Gudangnya tadi harus yang dingin. Kamu pernah nggak lihat mobil yang apa untuk mengangkut seperti es krim itu? Ya kan? Nah dia di dalamnya itu suhunya bagaimana? Dingin. Supaya barangnya tadi tetap terjaga dengan baik. Kemudian ada gudang atau otomatis. Yang bekerja di situ adalah robot. Sedikit manusianya yang bekerja adalah robot. Kemudian yang terakhir gudang distribusi. Biasa digunakan oleh para pelaku industri untuk mendistribusikan barang-barangnya. Oke, kita masuk ke tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini saya sudah membagikan menjadi 3 kelompok: Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Jadi soal sudah saya bagikan. Kamu harus membuat laporan stok barang di gudang berdasarkan data barang masuk dan barang keluar. Kemudian nanti tugas kamu adalah mempresentasikannya. Jadi silakan dikerjakan dan sekarang berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya silakan.
sini kami sudah menulis kode barangnya, jenis nama barangnya serta stok awal maupun stok barang masuknya. Nah teman-teman semua, di sini ada kode barang A001. Nama barangnya itu kertas APS F4. Kemudian yang keduanya ada kode barangnya lagi, itu kertas APS A4 ada 50 sampai dengan buku tulis isi 100 lembar 100 pak. Nah kemudian kita masuk ke barang masuk. Nah di sini teman-teman, pada toko Siva Fancy, yaitu pada tanggal 10 bulan 8 2021, kertas APS yang masuk itu dengan jumlah 10 ring. Kemudian yang keduanya pada tanggal 10 bulan 8 juga tahun 2021, kertas APS jenis A4 jumlah masuknya itu sampai ke 100 ring juga, sampai dengan yang terakhir pada 23 bulan 8 2021, buku tulis isi 100 lembar yang masuk dengan jumlah 20 pak. Nah kemudian teman-teman, pada barang yang keluar pada toko Siva Fancy itu pada tanggal 12 bulan 8 2021, barang keluar yaitu kertas APS F4 dengan jumlah yang keluar 15 ring. Kemudian kertas APS A4 ada 8 ring, kemudian ordner sampai 10 buah, kemudian sampai dengan yang buku tulis yang isi 105 lagi pada tanggal 26 bulan 8 2021 dengan jumlah 25 pak. Oke, teman-teman semua. Kemudian jumlah barang masuk yang telah ditulis di sini. Kemudian yang menjadi tugas kita itu mencari stok akhirnya. Nah, teman-teman, untuk menjumlahkan stok akhirnya, boleh teman-teman melihat langsung ke monitornya. Nah, di sini stok akhirnya masih kosong. Maka kita akan mengisi stok akhir pada toko tersebut. Nah, untuk mengisinya sederhana saja teman-teman. Kita klik stok awalnya dengan jumlah 50. Kemudian kita tambahkan, terus kita masuk ke barang masuk. Kemudian dikurang barang yang keluar. Nah, kalau sudah begini, teman-teman semua boleh langsung enter saja. Nah, teman-teman semua bisa melihat di sini. Inilah stok akhir barang yang dimiliki oleh toko Siva Fancy. Nah, dalam menjumlahkan ini semua cukup sederhana, cukup menggunakan rumus pada Excel saja. Nah, sekian teman-teman dari penjelasan dari kami. Nah, buat teman-teman semua yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, bagi teman-teman yang ingin menanggapi hasil presentasi temannya, bisa kalian tanggapi. Ada pertanyaan? Saya yang bertanya. Ya, bisa, silakan. Jika barang lain masuk, apakah diketik secara manual atau pakai rumus? Nah, apakah diketik secara manual atau menggunakan rumus? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menginput datanya, baik menginput data jumlah barangnya, untuk untuk mempercepat suatu pekerjaan agar lebih cepat dan akurat, maka kita gunakan rumus yang tersaji pada Excel saja. Nah, kalau kita mengetiknya secara manual satu persatu, maka waktu kita akan habis dalam mengerjakan ataupun mengikut data tersebut. Nah, cukup menggunakan rumus saja, maka dengan cepatnya pekerjaan kita selesai. Demikian teman-teman. Apakah sudah cukup jelas, Anissa? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Jadi itu hasil kelompok 1. Ya, jadi kita beri close untuk kelompok 1. Ya, silakan. Kita lanjut untuk kelompok 2.
berjumlah 30 dan barang masuk 10. Begitu juga untuk A002. Nama barang yaitu beras flour 10 kg. Dengan stok awal 50, barang masuk 10. Begitu untuk seterusnya sampai A010 mentega blueberry. Stok awal 18, barang masuk 20. Dan sekarang kita akan masuk di barang keluar. Pada tanggal 18 bulan 8 2021, kode barang A001, nama barang beras berlian 30 kg keluar dengan jumlah 10. Dan pada tanggal 12 bulan 8 2021, dengan kode barang A002, nama barang beras belum flour 10 kg jumlah keluar 15. Begitu juga untuk seterusnya sampai tanggal 26 bulan 8 2021, kode barang A010, nama barang mentega blueberry jumlah keluar 5. Dan kita juga akan masuk untuk seterusnya yaitu pada barang masuk. Begitu juga untuk barang masuk pada tanggal 10 bulan 8 2021, kode barang A001, nama barang beras berlian 30 kg jumlah yang masuk sebanyak 10. Dan pada tanggal 10 bulan 8 2021, kode barang A002 dengan nama barang beras frozen dengan 10 kg jumlah yang masuk yaitu sebanyak 10. Begitu juga untuk seterusnya sampai pada tanggal 23 bulan 8 2021, kode barang A010, nama barang mentega blueberry jumlah yang masuk sebanyak 20. Baik, di sini kita akan mencari stok akhir barang. Di sini kita tidak perlu untuk mengetiknya dari awal hingga akhir, cukup dengan menggunakan rumus yang terdapat dari Microsoft Excel. Yang pertama di sini kita mengklik sama dengan baru ditambah stok awal tambah barang masuk dikurang barang keluar. Tinggal klik enter, kita akan menemukan stok dari akhir barang, dan di sini kita telah menjawab semua dari A001 beras berlian 30 kg sampai A010 mentega blueberry. Baik, demikian hasil dari presentasi kami kelompok 2 Pulau Jawa. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 2 mau bertanya, jika apabila ada tambahan barang lain yang masuk, apakah bisa kita tambahkan di katalog tersebut? Baik, kami menerima pertanyaan dari kelompok 3. Di sini kita menggunakan secara otomatis. Jadi jika kita menambahkan sebuah barang dengan menggunakan kode, begitu juga dengan stok awal dan barang masuk, kita bisa menjawabnya karena ini secara otomatis. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Ya, jadi bisa ditambahkan ya secara otomatis
karena dia sudah memakai sistem rumus ya. Jadi apabila ada tambahan barang, jadi bisa kita langsung tambahkan. Oke, terima kasih atas hasil pemaparan yang kelompok 2 dan atas nama kelompok Pulau Jawa kita beri aplaus untuk kelompok 2. Langsung belajar ke kelompok 3 yaitu atas nama kelompok Pulau Romansa. Ada perwakilannya? Saya persilahkan. Baik teman-teman semua, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami kelompok 3 yaitu toko Merdeka. Itu yang bergerak di bidang kelompok memiliki stok barang di gudang. Teman-teman, mari kita lihat monitornya. Baik, di sini ada kode barangnya yaitu A001. Gas LPG 3 kg yaitu stok awalnya 70. Dan yang keduanya A002, nama barangnya Ember 25, stok awalnya 25. Dan seterusnya hingga A010, nama barangnya yaitu pewangi pakaian yaitu 10. Baik, di sini kita akan masuk dalam barang masuk ini pada tanggal 10 bulan 8 2021. Pada barangnya itu A001, nama barangnya gas LPG 3 kg, jumlah masuknya itu 25. Dan 10 bulan 8 2021 pada barangnya itu A002, jumlah masuknya 10 hingga seterusnya. Dan masuk ke 23 bulan 8 yang itu ini kode barangnya A010, nama barangnya pewangi pakaian, jumlah masuknya 20. Dan kita masuk dalam barang keluar. Di sini kita lihat tanggalnya 12 bulan 8 2021. Kode barangnya A001, nama barangnya gas LPG 3 kg, jumlah keluarnya 50. Dan yang keduanya pada tanggal 12 bulan 8 2021, kode barangnya A002, nama barangnya Ender, dan jumlah keluarnya 8 hingga seterusnya. Dan pada tanggal 26 itu bulan 8 2021, kode barangnya A010, nama barangnya pewangi pakaian, jumlah keluarnya 10. Baik, untuk menghitung stok akhirnya, rumusnya yaitu stok awal tambah barang masuk kurang barang keluar. Baik, cukup sekian dulu penjelasan dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan dari teman-teman silakan. Aku ingin bertanya dari kelompok pertama, jika ada barang yang ingin ditambahkan, apakah dapat ditunjukkan cara menambahkannya? Baik, saya terima. Begini, mari lihat monitornya. Contohnya tempel. Oke, jadi ini dia kasih contoh ya untuk penambahan barang yang baru. Apakah bisa langsung tertambah? Ya, dia sudah dibuat di situ. Contohnya kita buat 30. Stok awalnya berapa? Contohnya Stok awalnya kita buat 20 aja. Nah, jadi kita lihat ya,
Bagaimana? Pertanyaan dari kelompok 1 apa bisa? Ya, silakan Ime, tutup. Terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, jadi inilah penjelasan dari kelompok 3 ya. Jadi kita beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, setelah kita melaksanakan diskusi ya, diskusi tadi presentasi setiap kelompok, maka sekarang tugas kita adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Tadi sudah saya bagikan lembar kerja peserta didik. Maka silakan kamu kerjakan. Itu ada ya soal, kemudian ada lagi pilihan berganda ya, ada esai. Silakan kamu kerjakan. Nanti kamu baca dulu petunjuknya, apa yang harus dikerjakan. Setelah itu apabila ada yang tidak tahu, kamu bisa bertanya kepada saya ya. Jadi sekarang tugas kita adalah mengerjakan KPD yang sudah saya bagi ya. Bisa kamu lihat di situ petunjuk pengerjaannya sudah ada. Kemudian nanti kamu isi namamu ya, kelas. Kemudian ada di situ materinya, sarana dan prasarana. Silakan kamu baca petunjuknya ya, kemudian kamu kerjakan. Bisa kamu kerjakan sekarang, silakan. Nanti apabila ada yang tidak tahu bisa ditanyakan pada saya. berganda ya, silakan langsung diisi untuk tidak bergandanya berdasarkan materi yang sudah kita pelajari tadi. Sampai seberapa mana kamu bisa memahami materi yang sudah kita pelajari, silakan diisi tidak bergandanya. Itu adalah uji pengetahuan ya, uji pengetahuan. Karena kita tadi sudah keterampilan sudah, yaitu tadi presentasi. Kemudian sekarang kita untuk uji pengetahuan, silakan mengisi. Cepat isinya. Jadi saya bisa menilai seberapa jauh kamu sudah memahami yang sudah saya jelaskan tadi.
D. Penyimpanan. Ya, nomor 1 adalah jawabannya D. Penyimpanan. Untuk nomor 2, berkat. 2. Pada penggunaan farmasi, sistem penyimpanan yang dilakukan adalah barang yang mendekati masa kadaluarsa harus lebih dahulu dikeluarkan, maka sistem ini merupakan hasil penyimpanan D. PPO. Ya, jadi untuk gudang farmasi maka disebut dengan PPO. Yang nomor 3. Nomor 3 si Elsa. 3. Perhatikan data berikut. 1. Agar bahan tidak cepat rusak. 2. Agar tersusun rapi dan mudah ditemukan. 3. Menjaga kontinuitas produksi. 4. Memudahkan dalam analisis barang. Dari data di atas, yang merupakan tujuan dari penyimpanan adalah abu. Ya, nomor 3 adalah apa? Nah, nomor 4 ini silakan. 4. Seorang pengusaha memiliki gudang yang digunakan untuk menyimpan dan menimbun barang yang tidak diperjualbelikan seperti barang miliknya sendiri. Maka jenis gudang yang digunakan adalah C. Gudang khusus. Ya. Nomor 5, Fitri. Setelah menerima barang dari bagian penerimaan, maka petugas gudang melakukan proses penyimpanan sesuai dengan prosedur yang sesuai seperti abu, memeriksa, menghitung, dan menata letak barang dalam gudang yang disesuaikan dengan kemudahan arus masuk dan keluar barang tersebut di gudang. Ya, jadi jawaban nomor 5 adalah A. Jadi setiap soal itu dikali 20. Oke, ya. Nanti sebentar ya. Jadi untuk poin bukan itu ada Esa ya, maaf. Untuk yang bercanda kita mau kali 10. Ya, jadi nanti Esa-nya dikerjakan, nanti akan saya bulatkan sama Esa dan dikumpulkan yang Esa yang sudah kamu kerjakan itu dikumpulkan ke saya. Ya, baik ya. Ya, jadi kita sudah sampai ke yang bagian terakhir ya. Jadi di sini kita akan menyimpulkan apa pembelajaran pada hari ini. Ya. Seluruh pelajaran itu kita akan menyimpulkan ya. Apa sih yang sudah kamu simpulkan pada hari ini tentang penyimpanan? Sampai bisa sebut ya, Fit. Bahwasanya penyimpanan itu adalah bagian yang dilakukan oleh petugas gudang yang menerima dari bagian penerimaan, baik dari pembelian ataupun dari bantuan instansi lainnya. Ya, jadi itu dia ya. Kesimpulannya pada hari ini penyimpanan adalah menerima barang dari bagian penerimaan, yaitu dari siapa yang menerima bagian petugas gudang. Ya, jadi petugas gudang yang menerimanya. Baik, karena itu dari mana? Dari pembelian maupun dari bantuan dari mana? Instansi lain. Kemudian ada lagi kesimpulan kedua, apa yang bisa? Saya Bu. Ya. Jadi penyimpanan itu Bu ada 2 asas Bu, asas FIFO dan asas FEFO. Asas FIFO itu Bu first in, first out. Asas FEFO itu Bu first express, first out. Ya, jadi FIFO dan atas FEFO. FIFO yang pertama masuk dia dikeluarkan dulu. FEFO yang mendekati masa keluarsa maka dia akan dikeluarkan dulu. Baik. Kemudian jenis gudang ada berapa? 5. Yaitu pertama gudang otomatis, kemudian gudang distribusi dan yang terakhir untuk suhu, untuk pengaturan suhu ya, yang itu seperti es krim ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran hari ini itulah yang bisa kita simpulkan ya tentang penyimpanan. Dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan masuk ke bagian penyaluran. Jadi setelah barang diterima, barang disimpan, kita akan barangnya disalur. Jadi pembahasan mengenai penyaluran
anak-anak ibu semuanya masih tetap semangat, kemudian jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, tetap jaga jarak, cuci tangan, kemudian tidak lupa untuk mengikuti kegiatan vaksinasi, ya.